Pertempuran antara Israel dan kelompok Hamas terus berlanjut di wilayah Gaza. Konflik ini pun jelas memicu krisis keamanan dan kemanusiaan seiring dengan terus bertambahnya jumlah korban jiwa hingga pemutusan akses bantuan untuk para korban terdampak. Bagaimana perspektif hukum internasional memandang konflik ini? Kita bahas bersama dengan Ari Afriansyah, pengajar hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pak Ari, selamat sore. Selamat sore Mbak Puspa. Pak Ari, kalau dari sudut pandang hukum internasional, apa saja yang Anda temui, pelanggaran apa saja yang Anda lihat yang terjadi dalam konflik Hamas dan juga Israel? Dalam sisi hukum internasional, tentu kita ada yang disebut dengan aturan-aturan dalam konflik bersenjata. Dan itu dituangkan dalam sejumlah konvensi terkait dengan peperangan atau disebut dengan Geneva Conventions. Tentu dari kedua belah pihak ya masing-masing mengutarakan bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Hamas maupun oleh Israel. Dan dalam kesempatan peperangan ini tentu pelanggaran itu disebutkan oleh pihak yang berlawanan. Tentu pelanggaran yang mungkin bisa disampaikan adalah tentu pelanggaran atas kejahatan terhadap kemanusiaan misalnya, atau pelanggaran terhadap hukum perang. Dengan cara apa? Dengan cara menutup akses kemanusiaan, kemudian pembunuhan terhadap wanita dan anak, dan seterusnya. Dan ini dikemukakan oleh kedua belah pihak, tergantung kepada siapa yang kemudian mengutarakan pelanggaran tersebut. Oke, berbicara soal pelanggaran, kita ketahui pelanggaran hak asasi manusia. Kita ketahui Indonesia menjadi Dewan Hak Asasi Manusia di PBB. Apakah giat yang kita lakukan di Dewan HAM PBB ini bisa cukup mengajak negara-negara lain untuk bekerja sama dalam mempromosikan perdamaian, kemudian bisa meminimalisir pelanggaran yang terjadi di wilayah Gaza? Ya, tentunya dengan keanggotaan Indonesia di sana, hal yang diutamakan tentu alasan kemanusiaan. Ya, karena memang dalam hal ini yang paling dipertimbangkan adalah nyawa manusia yang tidak bersalah. Dan oleh karena itu akses terhadap kemanusiaan, bantuan kemanusiaan, dan evakuasi terhadap warga sipil tentu itu yang akan dikedepankan. Mengenai konfliknya itu sendiri, saya rasa mungkin Dewan HAM hanya bisa mengupayakan bagaimana meminimalisasi pelanggaran terhadap warga sipil, karena memang antara Israel dengan Palestina hingga sampai sekarang mereka juga masih dalam keadaan kondisi peperangan ya, belum ada perdamaian yang definitif ya, sampai terdapat dua negara yang saling berdampingan. Dan apapun yang kemudian dikemukakan oleh kedua pihak yang bertikai itu tidak bisa dijadikan dasar pembenar untuk kemudian salah satu pihak menjadikan atas tindakannya mereka menurut perspektif masing-masing. Demikian, Mbak. Perdamaian kerap dipromosikan, tapi sulit nyatanya direalisasikan, Pak Ari. Belum lagi besok kita ketahui dalam pekan ini Presiden Biden akan ke Israel dalam rangka memberikan dukungan. Ini jelas akan menegaskan dukungannya kepada Israel. Kemudian juga di sisi lain, Gedung Putih juga masih mencari solusi diplomatik terhadap peperangan ini antara Israel dan Palestina. Prediksi Anda, apa yang mungkin akan terjadi dengan kedatangan Biden besok ke Israel? Yang jelas kedatangan Biden ke Israel menunjukkan bagaimana sikap sesungguhnya Amerika Serikat yang memang mengutamakan dukungan terhadap Israel. Ya, dan ini tentu akan seharusnya menambah respon dari juga negara yang mendukung Palestina seharusnya. Karena apa? Dengan demikian, Palestina juga sebagai sebuah negara berhak untuk mendapatkan dukungan yang real dari negara yang mendukungnya seperti Indonesia. Nah, kita tidak tahu apa bentuk dukungan yang secara nyata oleh pemerintah Indonesia yang selama ini mendukung Palestina. Tapi yang jelas dengan dukungan Amerika Serikat, yaitu dengan berpihak di Israel, tentu keadaan ini tidak berimbang dengan yang terjadi di Palestina. Dan saya pun berharap bahwa negara-negara yang memang mendukung Palestina juga menunjukkan hal yang sama. Dan tentu ketika dukungan itu disampaikan bukan berarti kita ikut berperang ya, tapi kita menyatakan bahwa memang setiap negara itu berhak mendapatkan keadilan berdasarkan kepentingannya masing-masing. Karena konflik Israel dan Palestina ini merupakan konflik politik di mana perebutan wilayah atas kedua negara tersebut tidak ada kaitannya dengan hal yang lainnya. Hanya itu, dan negara tersebut
berhak mendapatkan dukungan politik dari negara-negara yang mendukungnya. Oke. Kalau kita merujuk pada Konvensi Jenewa, Pak Ari, bagaimana harusnya PBB bertindak melihat eskalasi krisis kemanusiaan ini? Kemudian masyarakat dunia juga sudah memberikan kecamannya terhadap quote-unquote genosida yang terjadi di Palestina. Ya, sekarang ini sudah ada pengadilan kriminal internasional secara permanen atau kita sebut dengan ICC. Kalau memang adanya dugaan pelanggaran kejahatan perang atau kejahatan terhadap genosida, tentu ini harus dilakukan secara objektif dan secara nyata. Ya, kalau memang ini dilakukan oleh kedua belah pihak, seharusnya pengadilan yang diharapkan menjadi sebuah lembaga yang imparsial dan juga objektif, ini bisa melihat siapa saja yang sebetulnya melakukan pelanggaran terhadap hukum perang atau kejahatan internasional. Jangan sampai kita akan melihat lagi ketidakadilan di dunia internasional yang hanya karena ya didorong oleh negara-negara adidaya tanpa memperlihatkan keberpihakan kepada mereka yang memang membela diri, mereka yang berusaha untuk kemudian menyatakan bahwa ini adalah ketidakadilan terhadap komunitas tersebut, itu menjadi terhalang. Dan negara adidaya seharusnya kemudian mendorong bagaimana pengadilan kriminal internasional itu bisa bersikap adil ya untuk melihat siapa saja yang sebenarnya kemudian melakukan pelanggaran tersebut. Baik, kita lihat bagaimana nanti tindakan dari PBB termasuk juga hukum internasional memelihara pemulihan perdamaian dan juga keamanan internasional di kawasan Gaza. Pak Ari Afriansyah, terima kasih banyak atas perspektifnya sore hari ini di CNN Indonesia Connected. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Terima kasih.